Pabrik sekaligus gudang plastik milik PT Koza Presisi Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang hangus terbakar. Api diduga berasal dari percikan pengelasan di salah satu bagian pabrik. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah kurang lebih 3 jam, api berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan sementara karena adanya percikan api sehingga menyebabkan kebakaran plastik yang di area tersebut. Tapi nggak merembet ke pemukiman warga, nggak? Alhamdulillah tidak merembet dan semuanya sudah tertangani dengan cepat oleh tim kami. Ada berapa mobil damkar Pak yang dikerahkan? Mobil damkar semua ada 6 unit yang turun, 3 mobil pemadam dan 3 tangki. Kebakaran sampai masjid di Simpang. Sementara itu, sebuah rumah di Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, ludes terbakar. Kebakaran rumah semi permanen ini diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membesar karena material bangunan rumah terbuat dari kayu. Warga dan petugas damkar Kota Jambi berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain seperti masjid yang terletak tepat di depan bangunan. 1 unit rumah non permanen yang terbakar dan menghanguskan rumah, dan kita langsung menurunkan armada 7 unit untuk penyebab. Dari hasil investigasi yang kita lihat, ini korsleting listrik yang tidak menutup kemungkinan karena adanya bahan yang mudah terbakar sehingga menyebabkan api cepat menjalar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah rekaman amatir warga saat api berkobar hebat dari sebuah gedung penyimpanan makanan ringan di Asahan, Sumatera Utara. Kondisi api terus membesar karena banyak bahan plastik makanan di dalam gudang. Warga pun ikut mengevakuasi kendaraan bermotor karena khawatir kebakaran meluas. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Diduga api dari mana, Bang? Api kan sudah penyelidikan, Pak. Sudah berapa unit, Bang? Lebih kurang 4 unit. Nggak ada korban jiwa ya, Bang? Iya, korban unit. Nggak ada ya? Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun pemilik gudang makanan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi masih mendalami kematian anak artis Tamara Tiasmara saat berenang di kolam renang umum di wilayah Jakarta Timur. Pemeriksaan berlanjut ke Ristia Aryuni, ibunda dari Tamara Tiasmara. Polda Metro Jaya kembali periksa artis Tamara Tiasmara terkait kematian anaknya Raden Adante Khalif yang diduga ditenggelamkan hingga tewas oleh Yuda Arfandi. Tak hanya Tamara Tiasmara, ibunya juga turut diperiksa oleh penyidik guna mengetahui motif dari kasus yang hingga saat ini belum diketahui. Setelah 8 jam diperiksa oleh penyidik Subdit Jantan Rasdit Reskrimum Polda Metro Jaya, didampingi kuasa hukumnya, artis Tiasmara dan ibunya keluar dari ruangan penyidik. Tamara Tiasmara dan ibunya dicecar dengan 9 pertanyaan. Selain diperiksa, Tamara Tiasmara juga turut memberikan beberapa barang bukti tambahan. Tiasmara juga membantah pernyataan yang disampaikan oleh pihak sekolah yang menyebut bahwa Dante, anaknya, tidak bisa berenang. Klien kami, Mbak Tamara, diperiksa untuk memberikan keterangan tambahan. Itu kurang lebih pertanyaannya hampir 9, hanya mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang baru, jadi dijelaskan lebih detail. Terus kemudian hari ini juga ada saksi dari orang tua Mbak Tamara, tante, juga diperiksa tambahan. Tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam, kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan untuk BAP lebih lanjut di hari Rabu. Intinya hari ini acaranya seperti itu. Kemudian tadi juga ada beberapa bukti yang sudah kita tambahkan juga. Itu Dante renang. Gitu, kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah
itu tidak tahu update terbarunya Dante, karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Sang ibu Ristia Aryuni memohon kepada masyarakat untuk tidak menghakimi anaknya Tamara Tiasmara karena kondisi anaknya masih berduka akibat buah hatinya meninggal dunia. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kayaknya aku nggak tahu, tau nggak sebenarnya anak saya. Anak saya. Sebelumnya, Tamara Tiasmara menjalani tes kejiwaan selama 3 jam di Biro SDM Polda Metro Jaya. Selanjutnya, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga memeriksa mantan suaminya, Angger Dimas, dan juga pelaku yakni Yuda Arfandi yang telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik guna mengetahui motif pelaku yang tega menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, 16 tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat kabur dari dalam sel tahanan. Ya, belum diketahui pasti cara ke-16 tahanan tersebut berhasil melarikan diri. Hingga kini pun polisi masih memburu para tahanan. Propam Polda Metro Jaya mendatangi Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangannya guna melakukan pengecekan di sel tahanan, menyusul kaburnya 16 tahanan di sel tersebut. Dari informasi yang berhasil dihimpun, ke-16 tahanan yang berada dalam sel di lantai 1 melarikan diri pada Senin dini hari. Belum diketahui dengan pasti bagaimana para tahanan tersebut berhasil melarikan diri, lantaran hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang siswa sebuah SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan teman sekolahnya yang bergabung dalam sebuah geng. Akibatnya korban pun dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius dan diduga salah satu pelaku merupakan anak musisi tanah air. Inilah video amatir yang menunjukkan saat seorang siswa SMA Binus School Serpong mengalami perundungan oleh teman-temannya. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit terlihat korban sempat didorong, dicekek, dan dilecehkan. Tak hanya itu, sejumlah rekan pelaku juga ikut menonton aksi perundungan ini. Kasus perundungan ini mencuat pertama kali di media sosial X setelah salah seorang siswa SMA dirawat di rumah sakit usai jadi korban perundungan. Selain menderita luka memar, korban juga mengalami luka bakar. Korban dirundung oleh teman-teman sekolahnya yang tergabung dalam sebuah geng. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi tanah air. Seorang penjaga warung membantah bila aksi perundungan terjadi di warungnya walaupun warungnya sering digunakan sebagai tempat nongkrong anak binus. Bercanda aja lah ibaratnya, kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana? Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, Bu? Enggak. Polres Tangerang Selatan yang menangani kasus ini membenarkan adanya aksi perundungan yang dilakukan antar siswa SMA Binus. Diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kerap kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar, untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan telah diperiksa polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.